Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat Roy Cek. Nah, berjumpa lagi bersama saya di kesempatan kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak seperti biasa kerjain orang. Ya, tidak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghasilan YouTuber pemula tema hiburan. Ya, jadi penghasilan tema hiburan itu dari 1000 tayangan iklan ternyata hanya 15 ribuan, 10 ribu seperti itu ya. Tergantung penonton menonton durasi panjang atau pendek gitu ya. Nah, jadi menurut kalian apakah harus ganti tema? Kalau harus ganti tema, tema apa? Tema keuangan. Kita tidak ada bakat di bagian keuangan. Tema asuransi. Ah, tema asuransi. Tema yang iklannya paling mahal. Tema asuransi. Tapi kita tidak ada bakat di situ. Tidak ada bakat di bagian asuransi. Bagaimana kita buat konten tentang asuransi? Ujung-ujungnya pasti hancur juga. Ya kan? Nah, jadi mau gimana lagi? Karena kita masih pemula, jadi ya harus bersabar-sabar aja. Walaupun gajinya kecil, nah karena kita masih pemula. Nah, jadi YouTuber tema hiburan itu gajinya sangat kecil karena RPM-nya itu rendah. Karena tema hiburan, RPM-nya rendah. Jadi kalau tema keuangan, RPM-nya tinggi. Nah, oke. Jadi saya memulai buat channel ini. Saya mulai buat channel ini di tahun 2021 bulan 1 ya. 2021 bulan 1. Di 2025 baru saya mendapatkan hasil. Bukan lagi lumayan lama, tapi memang cukup lama ya. Karena kebanyakan orang itu normalnya 1 tahun ya. 1 tahun sudah mendapatkan hasil ya. Maksudnya 1 tahun sudah dimonetisasi. Setelah dimonetisasi langsung mengumpulkan dolar ya. Nah, jadi kalau saya dari 2021 sampai 2025. Jadi saya berarti 2021 bulan 1 mulai buat channel ini. Lalu di tahun 2025 bulan 1 baru lolos monetisasi. Karena apa? Karena saya yang awalnya buat konten tentang tutorial gitar. Setelah itu setahun konsisten. Terus setelah setahun konsisten terus saya vakum. Saya meninggalkan tentang YouTube. Saya meninggalkan tentang buat konten. Saya lelah, jadi saya tidak open lagi tentang YouTube. Setelah itu saya menonton orang-orang YouTuber pemula yang dapat gaji pertama dari YouTube sekian. Nah, naik lagi semangat untuk melanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah beberapa bulan lelah. Oke, setelah lelah tidak saya lanjutkan lagi. Fokus kerja. Nah, fokus kerja. Jadi kan kalau kita kerja itu bukan kerja kantor yang kerjanya cuma capek otak. Nah, maksudnya kerjanya cuma melelahkan otak saja ya. Kerja menggunakan otak gitu ya. Kerja menggunakan otot. Nah, jadi kan kita lelah. Setelah kerja, pulang kerjanya kita sudah lelah. Jadi kita tidak sanggup lagi untuk berpikir untuk konten gitu ya. Apalagi konten tutorial ya, tutorial. Tutorial itu kan setelah kita sudah bisa, kita mengajarkan orang. Nah, contoh tutorial gitar. Setelah kita bisa, tutorial melodi, instrumen gitu ya. Setelah kita bisa, kita mengajarkan orang. Nah, itu susahnya. Kalau kita main sendiri, itu mudah. Tapi ini kita harus mengajarkan orang dengan detail. Nah, disitunya bikin geram gitu ya. Oke, jadi setelah itu saya berhenti lagi nge-YouTube. Nah, karena itulah saya sampai 4 tahun. 4 tahun baru saya lolos monetisasi. Nah, setelah lolos monetisasi, dalam 1 bulan tidak langsung mendapatkan hasil. Setelah lolos monetisasi, saya mengumpulkan dolar sampai 100 dolar itu. Bukan 100 dolar ya, 100 lebih lah ya. Pokoknya setelah dimonetisasi 3 bulan saya baru gajian. Yaitu ya segini. 1.800.000 ya. 1.800.000 selama 3 bulan mengumpulkan dolar. Awalnya saya mengira YouTube itu bisa dijadikan pekerjaan utama. Lah ternyata tidak hidup kita. Kalau menjadikan YouTube itu pekerjaan utama, ya mungkin tidak hidup kita ya. Nah, jadi lebih bagusnya kita tetap bekerja walaupun kerjanya banting tulang, kita tetap kerja yang gajinya itu menjanjikan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kan? Nah, jadi kita buat konten YouTube itu jadikan sampingan aja. Kalau bisa belakangan, jangan sampingan, belakangan, karena kita masih pemula, mending belakangan aja. Memang kebanyakan YouTuber yang sudah besar itu mengatakan
konsisten setiap hari, ya. Setiap hari kita harus upload konsisten. Pasti kita akan mendapatkan puluhan juta gaji. Ya, mau bagaimana lagi? Kita kerjanya banting tulang masalahnya. Bagaimana kita harus konsisten? Karena kita pulang kerja udah lelah. Begitu. Diam. Nah, pemirsa yang sedang menonton, sebaiknya yang lagi bekerja mending kerja aja. YouTube itu kalau bisa, kalau kerjanya dari pagi sampai sore, YouTube itu malam aja. Ya kalau terlalu lelah ya udah nggak usah buat, besoknya aja gitu ya. Nah, jadi kalau kerjanya malam ya buatnya berarti siang. Oke, kalau terlalu lelah nggak usah dipaksa. Oke, jangan dipaksakan. Gara-gara kita memaksakan buat konten YouTube, kita kehilangan pekerjaan utama. Nah, itu salah ya. Saya sudah merasakan kesalahan itu. Nah, mulai sekarang, oh ya satu lagi. Oh ya, nggak ada lagi, udah habis. Oke, cukup sekian. Dan bila ini benar menurut kalian, ya komen. Iya benar seperti itu. Tapi kalau salah, oh tidak seperti itu ya, terserah kalian lah. Kalau ada pendapat lain bagi kalian, oke lah. Tulis aja di kolom komentar. Saya terima. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.